Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial materi dari pelatihan mesin ATM beras. Oke, ini via online ya. Jadi pertama yang saya kirimkan, file-file yang saya kirimkan ke teman-teman ada 4 file ya, yaitu ada ATD, ATM Tools, BAST, dan juga panduan pengoperasian ATM beras. Panduannya nantinya bisa teman-teman baca, atau mungkin lebih jelasnya simak video saya selanjutnya ya. Nah, ATM Tools ini merupakan aplikasi yang mana fungsinya nanti untuk program dari ATM beras seperti itu ya. Oke, kemudian di file ATD ini merupakan file pengaturan waktu ya. Ini nanti kita masukkan setelah program kita buat ya. Kemudian apabila kita sudah selesai untuk pelatihan, nanti teman-teman bisa isi BAST mesh instalasi ini. Oke, jadi BAST ini merupakan berita acara serah terima teman-teman. Oke, jadi nanti bisa teman-teman isi di situ. Setelahnya nanti kita barteran ya, nanti kita barter dengan tanda tangan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul panduan pengoperasian ATM beras. Sebelumnya maaf teman-teman apabila di sini agak berisik ya. Ya karena lah, jadi diharap maklum aja. Kalau saya di luar nanti malah tambah berisik, banyak suara ayam berkokok, ada suara bebek juga, komplit ada suara burung, macam-macam lah. Jadi saya di dalam yang suaranya agak mending ya, jadi agak aman suaranya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan ya, materi dari panduan pengoperasian ATM beras. Oke, kita buka slide pertama ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. ATM beras ini merupakan perangkat yang dapat mengeluarkan beras dalam jumlah tertentu secara otomatis dengan cara menempelkan kartu RFID atau kartu elektronik lainnya ke bagian dari sensor card reader. Gitu ya teman-teman. Oke, ATM beras ini bisa ditempatkan dimanapun, bisa di masjid, di kantor kelurahan, kantor BUMN, di sekolah atau kampus juga bisa, yang terletak di lokasi kantong-kantong kemiskinan ya. Bisa di mana saja gitu, seperti itu. Kemudian kita geser ke slide selanjutnya. Di sini ada spesifikasi dan juga fitur dari ATM beras itu sendiri. Oke, kita mulai dari dimensi. Dimensinya ini ada panjang sekitar 60 cm, lebar 60 cm, dan juga tinggi ada 165 cm. Oke, kemudian di konsumsi arus listriknya ini cuma 3 ampere teman-teman. Sangat irit sekali ketika transaksi sampai 40 watt seperti itu ya. Jadi sangat-sangat kami sarankan apabila mesin dalam keadaan standby ataupun tidak berjalan operasionalnya, lebih baik di on-kan saja. Jadi mesin jangan dimatikan ya teman-teman, karena arusnya sangat kecil, cuma 3 ampere aja seperti itu. Oke, kemudian untuk kapasitas beras di sini tertera 240 liter ya, itu kapasitas full tank di dalam tong tersebut ya, sekitar 2 kintal lah. Oke, kemudian untuk kapasitas RFID kartu ini ya sampai 500 kartu, dan berat kosongnya untuk mesin itu sendiri sekitar 90 kg. Oke, ini tipe perangkat indoor ya, jadi sebetulnya nggak perlu ber-AC, tetapi sangat-sangat disarankan untuk tidak terkena tampias air hujan ataupun terkena langsung dari sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Untuk pengambilan beras ini jumlah dan frekuensi nanti bisa kita program sesuai keinginan dari masjid ataupun dari teman-teman seperti itu. Oke, kita geser ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar atau skema dari
controller atau biasa kita sebut mungkin di perangkat komputernya itu ya ibarat CPU seperti itu. Oke teman-teman, kita ambil contoh. Di sini ada CB pin 5 dan juga CB pin 4 gitu. Kenapa kita buat kakinya dengan berbeda-beda? Itu fungsinya supaya memudahkan kita ketika si mesin ada masalah, si perangkat ada masalah seperti itu. Kita ambil contoh, misal si RFID-nya, sensor RFID dia nggak berfungsi. Jadi kita langsung fokusin aja ke CB pin 5 tersebut gitu ya. Jadi bisa kita lepas CB ini, kita urutin kabelnya. Kemungkinan ada kabel yang terlepas, jadi bisa teman-teman cek seperti itu ya. Itu sebagai contohnya aja. Oke, lebih jelasnya perangkatnya seperti berikut. Oke, kemudian ke slide selanjutnya teman-teman. Kita geser ke slide 5. Oke, dispenser ini atau mesin ini kita mempunyai 3 lampu indikator ya. Yaitu sebagai berikut, ada merah itu menandakan bahwa error. Nah, kuning itu proses dan juga hijau dalam keadaan standby. Oke, ini fungsinya masing-masing tentunya ya teman-teman. Kita mulai dari lampu merah ataupun error. Ketika lampu merah ini nyala, itu sudah bisa dipastikan bahwa mesin dalam keadaan problem. Nah, problemnya itu sudah pasti di sensor, teman-teman. Oke, kita mempunyai 3 sensor. Ada sensor inlet, outlet, dan juga sensor level, teman. Oke, mungkin lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di video saya selanjutnya ya. Pengenalan dari sensor tersebut. Oke, teman-teman bisa dilihat nanti di sana. Cara membukanya juga sudah ada komplit. Kemudian kita geser ke lampu proses ini, menandakan bahwa ketika kita sedang transaksi mengeluarkan beras, lampu kuning nanti akan menyala seperti itu. Kemudian bila mana lampu kuning ini nyala kedip, itu tidak ada masalah, itu menandakan bahwa lagi ada sinyal seperti itu ya, lampu sinyal lah gitu. Kemudian selanjutnya kita ke lampu standby, yaitu lampu warna hijau teman-teman. Oke, lampu hijau ini menandakan bahwa mesin sedang dalam keadaan standby. Oke, ketika dia kedip berarti mesin siap digunakan. Nah, ketika dia lampu hijaunya itu nyala tapi nggak kedip, nyalanya manjer, teman-teman nggak perlu khawatir, itu nggak ada masalah. Tetapi lampu hijau ini bisa juga difungsikan sebagai penanda seperti itu. Tanda apa? Jadi seperti ini. Ketika si mustahiknya ngambil beras, menempelkan kartu. Nah, apabila lampu hijaunya ini nggak berkedip atau nyala terus, berarti sudah dipastikan bahwa si mustahik itu bermasalah, si kartunya itu bermasalah, Bisa jadi si kartunya memang jatahnya sudah diambil, atau bisa juga si kartunya memang belum terdaftar ke program kita. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Selanjutnya kita geser ke slide 6. Di sini ada persiapan sebelum instalasi. Siapkan minimal 2 orang PIC yang bisa komputer. Nggak perlu IT ya, nggak perlu orang IT, sebetulnya orang awam pun bisa, yang penting tahu dasarnya komputer aja. Oke, kemudian sediakan kartu SIM card dan juga paket datanya ya, ini yang sudah aktif. Berlaku untuk seri atau modul GSM ya. Apabila teman-teman pakai modul yang WiFi, kita lewatin aja seperti itu. Di nomor 3 ini sediakan beras kurang lebih 5 liter, ini untuk nanti percobaan. Kemudian TMB di tempat terlindung dari sinar matahari dan juga hujan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sediakan flash disk 08 GB seperti itu. Oke, kita geser ke slide selanjutnya, cara instalasi ATM beras. Oke.
Oke, mungkin teman-teman sampai sini ada yang mulai rada panas. Nggak tahu nih panasnya yang di mana nih. Atas apa bawah nih yang panas nih. Oke, silahkan teman-teman, kalau ada yang mau minum silahkan minum, ada yang mau makan juga boleh, silahkan. Atau mungkin barangkali ada yang mau ngirim makanan dan juga minuman ke sini juga sangat diperbolehkan. Terima kasih. Bercanda teman-teman. Oke, selanjutnya next ya. Sambil minum sambil ngopi lah, kita lanjutin lagi. Jadi ketika kita input flash disk ke dalam mesin, itu sebelumnya harus dalam keadaan flash disk kosong. Itu ya, saya garis bawahi, harus flash disk dalam keadaan kosong. Itu wajib teman-teman. Kenapa? Apabila nanti flash disk itu ada isinya, sudah saya pastikan mesin akan error, program akan berantakan, seperti itu. Oke. Nah, untuk penginputan flash disk pada port flash disk yang sudah disediakan di mesin itu ada di bawah laci ya. Bisa teman-teman buka kuncinya di situ. Oke, perhatikan lampu indikator proses yang berwarna kuning. Nah, lampu proses yang berwarna kuning ini sebagai tanda jika teman-teman memasangkan atau menginputkan flash disk ke dalam kabel USB tersebut, nanti posisinya lampu kuning akan menyala seperti itu. Nah, di sini nih kita perlu garis bawahi, menyalanya itu harus lebih dari 3 sampai 5 detik baru dia kedip. Berarti sudah dipastikan program sudah masuk ke flash disk. Nah, apabila kita ambil contoh, kita baru colok flash disk ke mesin, kemudian nyalanya belum ada 3 detik, tapi dia langsung kedip, sudah dipastikan belum masuk. Jadi perlu kita cabut ulang aja. Jadi flash disk kita cabut ulang, kemudian kita colokkan lagi ke mesin. Seperti itu teman-teman. Sampai nyalanya lebih dari 3 detik ya. Tergantung banyaknya dari program yang kita buat. Jadi semakin banyak program yang kita buat, nanti nyala lampu kuning tersebut sampai kedip akan semakin lama. Jadi ketika transaksi sebelum kedip, flash disk jangan dicabut. Setelah kedip, boleh flash disk dicabut kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, kita geser ke slide selanjutnya. Set konfigurasi atau sama juga dengan file AT basis ya. Kita buka seperti ini filenya. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke modul. Di sini ada setup konfigurasi. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Kita ambil pokoknya aja ya. Oke, sekarang kita fokus ke ini, berlaku untuk yang GSM ya. Di field kedua harus menyesuaikan ya, sesuai kartu SIM card teman-teman sekalian. Kita ambil contoh. Misal SIM card teman-teman pakai Telkomsel, berarti kodenya di sini adalah 0. Seperti itu ya. Dan juga seterusnya. Ini kalau Indosat berarti teman-teman di sini tulis angka kode 1 seperti itu. Oke, kita bergeser selanjutnya di time zone. Nah, time zone ini merupakan posisi di mana kita berada gitu. Jadi misal kita sekarang berada di Jakarta, berarti kan mengikuti waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa isi field ketujuh ini dengan angka 7 gitu. Tapi bila kita ambil contoh teman-teman ada di Indonesia bagian tengah, di sini tinggal kita rubah aja ke angka 6. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke field ke-11. Ini juga masih GSM. Untuk yang GSM di sini tinggal dirubah aja dengan nomor si SIM card panjenengan semua. Oke. Nah, diawali dari angka plus 62 ya, bukan 0 tapi plus 62, baru belakangnya nomor SIM card teman-teman. Oke, selanjutnya di field ke-14. Field 14 ini jika teman-teman
pakai GSM, di sini kodenya 1. Oke, sekali lagi jika teman-teman pakai GSM, modul GSM, di sini kodenya 1. Nah, apabila teman-teman modulnya pakai WiFi, itu di sini angkanya kode 3 ya. Jadi angka 1 ini nanti dirubah ke angka 3 seperti itu teman-teman. Oke, nah ini kembali ke WiFi-nya juga. Kalau di WiFi-nya nanti di field ke-11 ini nanti bukan si nomor handphone, nomor SIM card bukan, tetapi diganti dengan kode N. Saya ulangi, diganti dengan kode N. Seperti itu teman-teman. N kapital ya. Oke. Setelahnya kita save. Oke. Nah, kita lanjut ke program. Oke. Mungkin lebih jelasnya seperti berikut. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke program. Kita praktek cara memprogram dari mesin ATM beras. Oke, kita barusan saja mengambil file dari mesin ya, pakai flash disk. Berikut file yang muncul dari mesin. Ada 4 file ya. Oke, ini file programnya yang kita pakai. Nah, satunya ini nanti untuk program koneksi ya. Oke, sekarang kita fokus ke 2 file ini, yaitu cost group dan juga customer. Oke teman-teman, yang mana cost group ini adalah file jelmaan dari cost list, dan customer ini adalah file jelmaan dari RFID list. Oke, jadi cost group ini yang bisa ngebaca hanya mesin. Ketika kita open pakai notepad, muncullah kode seperti ini. Kemudian yang customer juga sama. Nah, ini kan kita nggak bisa baca nih. Ini yang bisa baca hanya si mesin, gitu teman-teman. Nah, supaya bisa kita baca, kita perlulah yang namanya aplikasi ATMB Tools. Nah, seperti berikut. Ini sudah saya open ya. Ini sudah saya buka. Oke, jadi kita mulai. Di sini tertera 2 RFID membuat dan juga baca, dan juga 2 cost list membuat dan juga baca. Oke, ini sudah ada fungsinya masing-masing ya teman-teman. Sekarang kan kita perlu membaca. Jadi kita pilih yang baca RFID dan juga baca cost. Oke, kita coba klik browse pada RFID dan juga kolom baca, klik browse. Oke, kita masuk ke flash disk. Pilihlah yang customer teman-teman. Pilih customer ya. Klik browse, pilih customer pada flash disk. Oke, kemudian yang cost-nya juga. Pilih cost group. Oke, pilih cost group pada flash disk. Oke, teman-teman sekarang klik baca dan juga baca. Klik. Oke, di sini ada notifnya ya di bawah saya. Kita close. Muncullah 2 file baru pada flash disk teman-teman. Oke, 2 file baru inilah yang kita bisa baca gitu. Jadi ini kita rename dulu aja. rcost kita rename jadi cost list. Oke, RFID nya nggak usah kita rename, nggak apa-apa. Oke, cost list kita buka state. Nah, muncul kode seperti berikut teman-teman. Kita full screen aja. Oh, sempit ya. Oke, seperti berikut teman-teman ya. Sebentar. Oke. Jadi si program cost list teman-teman ini perlu kita edit teman-teman. Kita edit menjadi seperti di buku panduan pelatihan ya. Seperti berikut. Angkanya boleh beda ya, karena kan program kita beda-beda. Oke, seperti berikut ya teman-teman keterangannya. Ada di field pertama ini merupakan kelas cost ID atau bisa juga diartikan dengan RT lah gitu. Kemudian di field belakangnya ini ada jumlah kuota beras. Ini jumlah kuota per kartu ya. Kemudian di kosong belakangnya lagi nih 0800 ini adalah jam mulai pengambilan. Oke. Di belakangnya ini 17.00 merupakan jam dan menit penutupan pengambilan. Jadi nanti di luar jam 8 sampai jam 5 sore mereka nggak bisa ambil seperti itu ya. Kemudian angka 3 dan juga 2 ini merupakan jumlah kuota per liter ya.
Jadi nanti ini yang menentukan si kartu A mau disetting berapa liter, seperti itu. Nah yang 12 ini dan FF ini merupakan kode hari. Oke, jadi nanti bisa kita atur harinya mau hari apa, kita bisa tentuin. Oke, untuk yang F8 kali ini tidak ada perubahan, ini merupakan kode bulan, kode dari server. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Kalau misal kita ambil data dari yang barusan kita ambil dari mesin, kan seperti berikut, beda kan. Nah, kita perlu edit teman-teman, kita edit, kita buang angka yang tidak kita gunakan, huruf dan juga angka yang tidak kita perlukan teman-teman. Oke, kita edit. Oke, tanda pemisahnya tidak ada titik dua ataupun strip ataupun spasi atau titik, itu tidak ada ya teman-teman. Kita rubah semua jadi koma. Oke teman-teman, kita rubah semua jadi koma. Oke, kita ambil contoh satu aja. Oh, kita ambil contoh dua ya, dengan yang master satu. Oke, saya ulangin lagi. Kita edit. Oke, ini di belakang angka F8 kali, kita edit, kita hapus sampai ke koma. Kemudian di belakang 0, di depan 0, sorry, kita hapus sampai koma. Kemudian di depan dari kode harian, kuota harian, ini kita hapus sampai koma. Kemudian di depan menit penutupan ini kita ganti titik 2 jadi koma. Kemudian stripnya pemisah ini kita ganti jadi koma juga. Di sini titik 2 juga kita ganti koma. Kemudian ini kita schedule hapus sampai koma. Nah, kemudian kita hapus lagi kota totalnya ini sampai koma. Oke, cost sheet-nya juga kita hapus sampai mentok. Oke, kita ambil contoh aja, misal beri 2 program atau 2 kelas ataupun 2 RT. Misal kita ambil contoh kita hanya punya 2 kelas saja gitu teman-teman. Oke, jadi kita edit sampai seperti ini. Oke, kita ambil contoh yang satunya, ini kode master teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau kita program seperti berikut, si kelas satunya ini masuk ke kode hari 02 ya. 02 di sini tertera 02. 02 itu adalah kode hari dari sini teman-teman, berarti dia programnya di hari Senin teman-teman. Oke, tadi kan di sini 0 ya, di kolom ini kita ambil angka 0 dan juga di kolom belakang kita ambil angka 2. Angka 2 ini adalah kode dari hari Senin teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, berarti setelah ini kita save ya. Kita save ya teman-teman, kita save. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Berarti kalau program seperti ini kita mempunyai kuota 250 liter. 0800 ini adalah jam pengambilan, 1600 ini adalah jam dan juga menit penutupan pengambilan. Angka 3 ini adalah jumlah yang keluar. FF ini adalah kode hari yang kita program gitu teman-teman ya. Oke, kita save. Setelahnya kita close, kita masuk ke RFID. Nah, RFID ini adalah program dari nomor-nomor si mustahik teman-teman. Sini ada banyak ya, beberapa nomor. Oke, sebentar kita ambil contoh. Sorry agak batuk ini belum ngopi. Oke teman-teman, kita ambil contoh misal kita ambil contoh di kartu ini ya teman-teman. Oke, di sini tertera dengan nomor 0014906529
Terus belakangnya nggak kita pakai ya, 227,29857 ini nggak kita pakai. Jadi yang kita pakai itu adalah angka di belakang 0, berarti dimulai dari angka 1 sampai spasi teman-teman. Oke, saya ulangi lagi, yang kita masukkan itu angka di belakang 0 sampai dengan spasi gitu ya. Sekarang kita masukkan angkanya 14906529. Oke. Nah, setelahnya kita kasih koma. Nah, angka di belakang koma itu kita tentukan dari kelas yang ada pada file course list. Gitu teman-teman. Misal kita akan masukkan ke kelas 2, berarti otomatis si kartu tersebut masuk ke program dari kelas 2. Gitu teman-teman ya. Oke. Kita ambil contoh seperti berikut. Oke ya teman-teman. Berarti si RFID ini, si kartu A ini dia masuk ke program kelas 2. Jadi otomatis dia mengikuti semua program di kelas 2 ini teman-teman. Oke. Seperti itu. Oke. Setelahnya kita save. Nah, ini bisa kita daftarkan sampai banyak ya. Sampai 300 kartu pun bisa teman-teman, sanggup. Oke, kita close. Nah, setelahnya kita kan sudah membuat program nih. Nah, ini sorry teman-teman, si kelas of service ini atau file course list ini bisa kita maksimalkan sampai dengan 10 kelas. Oke. Tapi biar nggak ribet ya, menurut saya 2 atau 3 kelas sudah cukup sih, biar teman-teman nggak pusing nantinya. Oke, kita close aja. Kita sudah membuat program ya. Nah, sekarang kita mau masukkan ke mesin. Langkahnya seperti berikut. Buka kembali aplikasi ATM Tools. Nah, tadi kita kan pilih yang baca dan juga baca ya. Sekarang berhubung kita sudah membuat program, berarti kita pilih yang membuat. Berarti RFID membuat, cost-nya juga membuat. Oke, klik browse, masuk ke flash disk. Pilih RFID list, kemudian cost-nya juga, pilih cost list. Nah, kita klik membuat. Klik membuat, di sini ada laporannya ya teman-teman. Download 2 record, berarti 2 kartu sudah terdaftar. Kemudian di cost-nya juga kita klik membuat. Di sini tertera download 2 record, berarti 2 kelas sudah terdaftar. Oke, apabila nanti teman-teman di sini laporannya tertera tulisan error, itu sudah dipastikan program yang teman-teman buat ada yang keliru ataupun salah. Bisa dari komanya, harusnya koma tapi kelupaan spasi atau titik, seperti itu bisa teman-teman cek lagi teman-teman. Oke, jadi bisa cek lagi ke file yang course list dan juga RFID, bisa teman-teman buka lagi ya kembali. Oke, seperti itu. Tapi bila mana laporannya seperti berikut, ini sudah oke ya, download berarti sudah oke. Nanti kita tinggal close aja. Nah, kita eject, si flash disk kita eject. Setelahnya kita masukkan ke mesin. Caranya juga sama ya. Kita tunggu sampai lampu kuning itu nyala lebih dari 3 detik baru dia kedip. Gitu. Ketika dia belum mencapai 3 detik tapi lampunya langsung kedip, berarti data belum masuk. Jadi kita tinggal cabut aja, kemudian kita colokin lagi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, program sudah kita buat, sudah kita colokan juga ke mesin, sudah kita input ke mesin ya. Oke, selanjutnya kita masukkan file ATD. Oke, lebih jelasnya seperti berikut. Oke, kemudian di file ATD ini merupakan file pengaturan waktu. Kita ambil contoh ya. Ini ada angka 03, ini adalah tanggal. Kemudian di sini ada strip. Nah, di belakang strip ada 06, ini merupakan
bulan sekarang. Kemudian di strip belakang strip lagi ini ada 2021 merupakan tahun sekarang ya teman-teman. Kemudian di belakang 2021 ini ada spasi, kemudian setelahnya ada angka 14.207. Ini merupakan jam dan juga menit saat ini ya teman-teman. Oke, kemudian di belakangnya ada spasi lagi. Di sini angka 5, kita ambil contoh angka 5 ini merupakan kode hari. Jadi hari Minggu itu angka 1, Minggu 1, kemudian Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, 5 Kamis. Oke, berarti ini hari Kamis, seperti itu teman-teman. Teman-teman bikin program ini, taruh laptop di depan mesin, teman-teman masukkan file ini ATD, langsung di setting, kita lebihin 3 menit aja, baru kita colokkan ke mesin gitu teman-teman ya. Itu harus langsung ya, jadi nggak boleh nanti-nantian nyelokinya, tapi langsung. Flash disk harus ada cuma satu file ini aja, baru teman-teman bisa program kemudian colokan ke mesin gitu ya. Oke ya teman-teman, untuk training sudah selesai, pelatihan juga sudah selesai. Silahkan buka file BAST, itu merupakan file berita acara serah terima ya dari kita berdua. Itu kalau misal saya langsung OTW di lokasi, itu biasanya saya bawa 2. Satu nanti diisi buat saya bawa pulang, dan satunya lagi nanti buat panjenengan. Jadi silakan diisi. Maaf bila ada kekurangan dari saya, atau mungkin ada perkataan yang kurang pas di hati panjenengan semuanya, saya minta maaf. Oke teman-teman, apabila teman-teman mau melihat riwayat transaksi di mesin panjenengan semua, itu sudah tertera. Misal kita baru saja ambil data dari mesin melewati flash disk, nanti tertera di situ ada file seperti berikut. Ada file AT dan juga file AB, terus 0921 ini adalah bulan dan juga tahun. Jadi nanti otomatis dia rangkap per bulan ya teman-teman. Jadi per file ini nanti isinya per bulan. Seperti itu. Kita coba buka open pakai notepad ya. Nah, seperti berikut isinya. Jadi ini adalah riwayat transaksi ya dari mesin teman-teman sekalian. Di sini tertera tanggal 8 bulan 9 2021. Oke. Nah, di sini ada SN-nya ya. Ini SN adalah nomor si mustahik. Jadi ini adalah nomor kartunya. Kemudian out 2 liter, ini adalah jumlah program dari yang kita buat. Mereka mendapatkan jatah 2 liter per pengeluaran. Nah, total out ini 18, ini berarti mereka sudah ambil 18 liter teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nanti ini bisa teman-teman langsung print out ke Excel juga bisa. Mungkin dibutuhkan untuk laporan, jadi teman-teman bisa pakai ini. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta kelancaran ya teman-teman sekalian. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.